Saudara, mengapa Joko Widodo sampai menduga ada agenda politik di balik isu ijazah dan pemakzulan putranya Gibran Rakabuming? Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Beni Papa. Selamat pagi, Mas Beni. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Juru bicara PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Seno. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Seno. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi, Mas. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan saya akan ke Mas Beni terlebih dahulu. Mas Beni, kata Pak Jokowi, saya perasaan politik saya bahwa ini ada politis terkait dengan ijazah dan juga pemakzulan Wapres Gibran. Katanya untuk menurunkan politik saya. Menurut Anda seperti apa? Apa maksud dari pernyataan Jokowi ini? Ya, pertama kami perlu menegaskan bahwa Pak Jokowi sebagai figur yang betul-betul menghormati proses hukum. Sehingga ketika ada isu yang menyangkut beliau membawa ke ranah hukum untuk dibuktikan di persidangan. Termasuk ketika berkaitan dengan persoalan ijazah palsu yang kemudian selalu diembuskan oleh beberapa kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, statement Pak Jokowi menjawab media terkait dengan isu ijazah palsu. Saya kira Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode dan sebagai tokoh politik tentu kan memiliki feeling politik tertentu ketika melihat fenomena yang ada. Dan respon Pak Jokowi terhadap persoalan tuduhan ijazah palsu yang menyangkut dengan beliau yang hari ini selalu marak oleh beberapa kelompok, saya kira ini kan berdasarkan informasi-informasi yang beliau terima. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi menyampaikan itu serta-merta dan tidak ada informasi yang valid yang kemudian sampai ke beliau. Beliau adalah mantan presiden, seorang tokoh bangsa yang tentu memiliki saluran-saluran informasi yang bisa dipercaya dan kredibilitas. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin itu adalah respon bahwa memang kelompok-kelompok yang selama ini menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ini adalah kelompok-kelompok yang memang mau mendiskreditkan figur Pak Jokowi sebagai tokoh politik yang selama ini dihormati sebagai satu presiden yang betul-betul berhasil untuk membangun bangsa kita. Gitu. Mas Beni, ini sebenarnya informasi, penegasan saja, informasi atau perasaan sebenarnya? Ya, saya kira Pak Jokowi tentu memiliki informasi tertentu terkait dengan tuduhan ini, sehingga tidak mungkin juga beliau menyampaikan ke media tanpa ada informasi yang sampai ke beliau yang betul-betul bisa dipercaya. Dan saya kira secara kasat mata kita pun sebagai masyarakat umum melihat bahwa memang ini adalah satu gerakan yang disetting untuk mendiskreditkan nama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi apalagi Pak Jokowi sebagai tentu kan memiliki informasi-informasi yang lebih kredibel dibandingkan kita ya. Dan saya kira respon beliau adalah merupakan respon yang wajar terhadap fenomena yang ada. Karena ini kan tuduhan yang dibuat-buat ini, Mas. Jadi tidak ada dasarnya menuduh Pak Jokowi sebagai orang yang menggunakan ijazah palsu selama ini. Beliau berproses dari wali kota, dari gubernur sampai presiden. Tentu kan melalui proses verifikasi yang cukup Mas, sebelum saya ke detail. Sebelum saya ke Mas Seno, saya ingin penegasan sekali lagi ke Mas Beni. Berarti ini informasi yang didapatkan sebelum Pak Jokowi memberikan pernyataan itu, informasi valid bahwa ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan reputasi politiknya. Kalau memang seperti itu, apa sebenarnya motifnya? Apakah memang karena posisinya Pak Jokowi ini kan sudah purna tugas sebenarnya? Iya, motifnya saya kira kita bisa menyimpulkan, Mas, bahwa orang-orang yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini kan kalau kita lihat track recordnya, orang yang selalu berseberangan Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan beliau sebagai presiden. Jadi anggaplah ini adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini melawan Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya motifnya, ini adalah motif sakit hati aja, Mas. Jadi mereka tidak mau ketika Pak Jokowi selesai, Pak Jokowi betul bisa masih menjadi seorang negarawan. Jadi akhirnya sampai Pak Jokowi selesai presiden pun masih diganggu karena mereka tidak puas menyerang Pak Jokowi selama 10 tahun gitu. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, bagaimana Anda menanggapi ungkapan perasaan politiknya Pak Jokowi? Ya, namanya
orang punya perasaan apapun gitu ya, Ya. nggak mungkin salah Mas. Namanya orang perasaan apa gitu. Kita kayak kita misalnya orang biasa ini yang merasa Ya. sedih, merasa senang, merasa marah, merasa jengkel, ya nggak bisa disalahkan. Ya. Namanya juga perasaan itu. Apalagi kalau kemudian perasaan itu disampaikan kepada publik berkaitan dengan peristiwa tertentu, nggak bisa disalahkan. Ya. Yang jadi persoalan kan adalah lalu kenapa perasaan itu harus sampai ke telinga orang banyak? Ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden, sempat menjadi presiden, Ya. mantan presiden, yang pasti kemudian punya khalayak publik yang mendengarkan Ya. apa yang beliau sampaikan. Kalau memang kasus ini sebegitu mengganggu beliau, sebetulnya kan banyak cara-cara praktis yang lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi dengan menyampaikan suatu kecurigaan bahwa ini jangan-jangan ada motif tersembunyi, ada kemudian agenda besar, ada kemudian motif politik besar di belakang situasi hari ini yang menerpa beliau gitu ya. Ini kalau menurut saya bukan malah menyelesaikan persoalan, malah justru akan membawa diskursus publik ke dalam diskusi yang lebih panjang. Ya. Jadi masalah percakapan ini tidak akan makin selesai, makin surut, tapi justru malah akan kontraproduktif dengan tujuannya, gitu, dengan beliau menyampaikan perasaan tersebut. Jadi kalau saya sih, saya merasa namanya seorang tokoh politik, Pak Jokowi ini kan tokoh politik, politisi yang kemudian berasal dari keluarga politik. Sekarang keluarga beliau ini keluarga politik. Ya. Beliau mantan presiden selama lebih dari 20 tahun menggunakan atau menerima manfaat dari partai politik menjabat di dalam jabatan publik. Kemudian putra beliau yang satu adalah wakil presiden aktif, yang satu adalah ketua umum partai politik, maka beliau adalah politisi di dalam keluarga politik. Nah, di dalam spektrum dan situasi politik, saya rasa kan bukan hal yang aneh dan hal yang baru. Kalau kemudian para politisi ini menerima isu-isu politik. Nah, kalau kemudian serangan politik ini dikomodifikasi gitu ya, kemudian direspon terus-menerus gitu ya. Saya selama mempelajari komunikasi politik, mempelajari ilmu politik selama ini, yang saya tangkap malah justru isu itu tidak semakin kecil, tapi akan malah semakin diperbesar. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu kalau memang prinsipnya adalah ingin menyelesaikan masalah ini dengan menyampaikan yang disampaikan oleh beliau kemarin bahwa ada motif konspirasi besar, agenda besar di balik situasi ini, malah justru tidak mengecilkan masalah, malah akan membuat kompas seperti hari ini kita malah ngomongin tentang ini, orang malah akan berasumsi tentang ini, sehingga saya rasa ini tidak menyelesaikan persoalan. Kalau memang tujuannya adalah menuntaskan diskusi dan gosip di tengah publik. Oke, tapi Mas Eno, tapi kan untuk politisi besar seperti yang kata Mas Arya Bima, tidak hanya Pak Jokowi, tetapi juga ada Ibu Mega bahkan, terus juga ada Pak Prabowo juga. Itu juga memang mendapatkan, ya kita bisa bilang mungkin serangan-serangan politik juga seperti ini. Menurut Anda, apakah ini salah disampaikan ke publik bahwa ya saya ada serangan dan ini ada orang-orang yang mendiskreditkan reputasi politik saya? Bukankah memang sebenarnya itu lumrah saja? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa nggak bisa disalahkan siapapun kemudian punya perasaan terganggu, punya perasaan seperti apa, nggak bisa disalahkan. Tetapi tentu di dalam komunikasi politik saya rasa menjadi penting kan untuk mempertimbangkan apa yang menjadi efek dan implikasi dari ungkapan perasaan seseorang. Apalagi beliau ini seorang politisi yang sudah sangat lama berkiprah di dalam dunia politik, pasti sudah punya hitung-hitungan dan kalkulasi. Jika menyampaikan A kepada publik, kira-kira responnya nanti akan seperti apa. Jika menyampaikan B akan seperti apa. Nah, di dalam isu ini kan rasa-rasanya kan percakapan ini terus muncul karena beliau menyampaikan terus nih perasaan-perasaan beliau ini berkaitan dengan isu ini. Nah, pemimpin lain, tokoh-tokoh politik lain apakah tidak mengalami situasi yang sama, diserang dari berbagai sisi gitu ya, meskipun tidak selalu adalah soal isu yang sama gitu. Tapi di berbagai situasi yang berbeda, konteks yang berbeda kan juga mengalami itu. Nah, tetapi saya rasa kalau kami di PDI Perjuangan kita dibiasakan untuk kecenderungannya adalah kepada pelembagaan institusi. Sehingga setiap persoalan, setiap kemudian masalah yang datang kepada figur maupun kepada organisasi diselesaikan dalam mekanisme institusi. Gitu. Nah, kami dalam prinsip ini hari ini melihat bahwa misalnya di dalam PDI Perjuangan, ajaran Bung Karno, pemikiran Ibu Ketua Umum itu dimasukkan di dalam konteks institusi. Jadi nggak menyelesaikan masalahnya secara baper, Mas, tetapi dalam konteks bagaimana program-program itu bisa tersistem. Jadi agak berbeda ini cara pandangnya. Berarti Mas Eno mau bilang kalau Pak Jokowi masih di PDIP nggak mungkin ngomong seperti ini ya?
Ya itu nggak tahu, kita kan nggak bisa merancang masa lalu atau masa depan. Oke.